Kumpulan soal latihan pengukuran indeks profesionalisme ASN dan moderasi beragama. Silakan latihan menjawab soal dengan mempausekan video sebelum jawaban disebutkan, lalu lanjutkan untuk melihat jawaban yang benar. Sebelum memulai, jangan lupa subscribe dulu video Penyuluh Zaman Now. 46. Di bawah ini adalah nilai dasar akuntabilitas. A. Mampu mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan. B. Jujur. C. Melayani dengan senyum, sapa, salam. D. Rela berkorban. Dan jawabannya adalah A. Mampu mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan. 47. Personal behavior yang diharapkan dari PNS adalah A. PNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. B. PNS melayani masyarakat hanya di lingkungan tempat tinggalnya saja. C. PNS bertindak sesuai dengan perintah atasan. D. PNS mengikuti perintah atasan karena perintah atasan merupakan peraturan yang sedang berlaku. Dan jawabannya adalah A. PNS tidak mengganggu, menindas atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. 48. Berdasarkan sudut pandang sistem integritas nasional, hakikat atau makna ideal pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia adalah A. Membuat sengsara para koruptor beserta keluarga dan keturunannya. B. Menghukum para koruptor dengan hukuman yang paling lama dan kalau bisa sampai dihukum mati. C. Memastikan tujuan nasional dapat tercapai. D. Dikenal di dunia internasional sebagai negara contoh pemberantasan korupsi. Dan jawabannya adalah C. Memastikan tujuan nasional dapat tercapai. 49. Kualitas spiritual accountability yang baik secara otomatis membuat manusia berhati-hati atas akibat perbuatannya kepada manusia dan alam, pada umumnya menjadi manusia yang amanah, berempati dan santun, dan dengan sendirinya mendorong manusia melakukan A. Spiritual accountability yang baik. B. Public accountability yang baik. C. Visi dan misi yang baik. D. Niat yang baik. Dan jawabannya adalah B. Public accountability yang baik. 50. Kualitas hubungan manusia dengan Tuhannya sebagai kekuatan yang diyakini manusia lebih berkuasa atas segala sesuatu, membentuk manusia yang taat atau menjaga diri pada aturan Tuhannya, ikhlas dalam menjalani dan menyerahkan hasil atas usaha maksimalnya kepada Tuhan, berarti ia memiliki A. Spiritual accountability yang baik. B. Public accountability yang baik. C. Visi dan misi yang baik. D. Niat yang baik. Dan jawabannya adalah A. Spiritual accountability yang baik. 51. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri dari A. PNS, B. P3K, C. PNS dan P3K, D. PNS dan P2K. Dan jawabannya adalah C. PNS dan P3K. 52. Sistem pertanggungjawaban instansi pemerintah dikenal dengan SAKIP. SAKIP singkatan dari A. Sistem akuntansi keuangan instansi pemerintah. B. Sistem akuntabilitas keuangan instansi pemerintah.
C. Sistem akuntansi kinerja instansi pemerintah. D. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dan jawabannya adalah D. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 53. Sakip diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu A. Perpres nomor 29 tahun 2014, B. Perpres nomor 39 tahun 2014, C. Perpres nomor 29 tahun 2015, D. Perpres nomor 29 tahun 2016. Dan jawabannya adalah Perpres nomor 29 tahun 2014. 54. Alat akuntabilitas yang dipakai oleh instansi pemerintah. Salah satunya adalah A. Nota, B. Kwitansi, C. Surat dinas, D. Laporan kinerja. Dan jawabannya adalah D. Laporan kinerja. 55. Alur sakip yang benar adalah A. Perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja. B. Perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, review dan evaluasi kinerja, pelaporan kinerja. C. Perjanjian kinerja, perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja. D. Perencanaan strategis, pengukuran kinerja, perjanjian kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja. Dan jawabannya adalah A. Perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan review dan evaluasi kinerja. 56. Tingkat korupsi yang tinggi meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan adalah pendapat dari A. Sang ADB, B. Paolo Mauro, C. Golden and PC, D. Gupta, Davodi, and Alonso Terme. Dan jawabannya adalah D. Gupta, Davodi, and Alonso Terme. 57. Persepsi korupsi memiliki dampak yang kuat dan negatif terhadap arus investasi asing adalah pendapat dari A. Sang ADB, B. Paolo Mauro, C. Golden and Pichi, D. Gupta, Davodi, and Alonso Terme. Dan jawabannya adalah A. Sang ADB. 58. 3 unsur penting dalam pelayanan publik antara lain kecuali A. Organisasi penyelenggara pelayanan publik, B. Penerima layanan atau pelanggan yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, C. Kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan, D. Masyarakat lokal. Dan jawabannya adalah D. Masyarakat lokal. 59. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Definisi tersebut menurut A. Lembaga administrasi negara, B. Pengembangan kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, D. David MC Kevit.
Dan jawabannya adalah C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. 60. ASN harus melayani warga negara yang membutuhkan pelayanan publik. Hal ini disebabkan A. Pelayanan publik itu mahal. B. Karena warga negara membiayai fasilitas pelayanan publik dan ASN. C. Karena warga negara butuh dilayani. D. Karena ASN dituntut oleh warga negara. Dan jawabannya adalah B. Karena warga negara membiayai fasilitas pelayanan publik dan ASN. Demikian kumpulan soal pengukuran indeks proporsionalisme ASN dan moderasi beragama. Jika Anda terbantu dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe video Penyuluh Zaman Now. Tuhan memberkati. Shalom.